Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Deka Supina Harahap dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang filsufat Al-Kindi. Al-Kindi memiliki nama lengkap Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Di dunia barat ia dikenal dengan sebutan Al-Kindus. Al-Kindi lahir pada 809 Masehi di Kupah, sekarang Arab Saudi, dari keturunan suku Kindah, Arab Selatan. Selain sebagai filsuf muslim pertama, Al-Kindi juga dikenal sebagai bapak pelopor berbagai ilmu pengetahuan. Hasil pemikirannya menginspirasi banyak ilmuwan. Nah, selama abad ke-9 Masehi, Kindi termasuk salah seorang yang gemilang namanya dalam dunia ilmu kimia dan fisika. Ia juga ahli dalam bidang tata bahasa, persajakan, ilmu kedokteran, seni, dan sebagainya. Nah, ia juga menjadi pelopor utama dalam memperkenalkan masalah metafisika, psikologi, etika, geometri, astronomi, isiologi, optika, serta pendekatan yang didasarkan atas metode logika dan ilmiah ke alam pikiran Muslim Arab. Al-Kindi mendapatkan pendidikan di Basrah, kemudian di Baghdad, yang pada masa itu merupakan pusat-pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam. Selama di Baghdad, Al-Kindi sangat menghargai peradaban Persia, kebudayaan Arab kuno, dan pemikiran Islam yang berkembang pada zaman itu, serta filsafat Yunani. Bahkan tanpa ragu ia menyatakan, kektan nenek moyang orang Arab Selatan merupakan saudara Yunan, asal muasal nenek moyang orang Yunani. Dari sinilah ia akhirnya berupaya untuk menghubungkan nilai-nilai Islam dengan filsafat Yunani. Tentu saja pemikiran Al-Kindi pada waktu itu mendapatkan pertentangan dari ulama-ulama di zamannya. Namun, Al-Kindi tetap mempertahankan pemikirannya. Baginya, justru dengan filsafat ajaran keagamaan yang mulanya doktrine dapat dipahami lebih mudah dan masuk akal, dia pun akhirnya memeliharkan kepada umat muslim bahwa ilmu filsafat sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam beragam cara, Al-Kindi memang memiliki kaitan dengan para pakar di dialektika Mu'tazilah, yakni kelompok yang menjunjung tinggi rasionalitas dan semangatnya yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Di buku Sejarah Filsafat dalam Islam menuliskan, sangat mungkin untuk meyakinkan pandangan Al-Kindi bahwa nenek moyang orang Arab Selatan bersaudara dengan nenek moyang orang Yunani. Karena di Baghdad pada masa itu, dinasti Abbasiyah, mereka tidak mengenal konsep kewarganegaraan dan sangat menghormati orang-orang Yunani kuno. Nah, karya dan pemikiran. Berbagai karya Al-Kindi ditulis ketika dia mendiami istana pada masa pemerintah Al-Mu'tasim pada tahun 218 Hijriah 833 Masehi. Ketika itu dia bertanggung jawab untuk memberi pendidikan privat kepada putra Al-Mu'tasim, yaitu Ahmad bin Al-Mu'tasim. Dalam riwayat lain, ia disebut sebagai penerjemah karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab, serta merevisi karya-karya terjemah yang diterjemahkan orang lain. Dalam salah satu kasusnya adalah teologi Aristoteles yang diselesaikan oleh sejumlah pelayan dan muridnya. Dalam buku Bin Nadim yang berjudul Al-Fisrist disebutkan Al-Kindi telah menulis lebih dari 230 buku. Sementara George N. Atiyah mengatakan Al-Kindi menulis gagasannya tentang berbagai hal hingga mencapai 270 karya, yang kebanyakan pemikiran tersebut berupa makalah, karya-karya filsafat yang ditulis Al-Kindi penuh dengan ketelitian dan kecermatan, khususnya dalam memberikan sejumlah batasan makna istilah yang dipergunakan dalam terminologi ilmu filsafat. Nah, selain menulis dalam filsafat, Al-Kindi juga menulis di bidang musik, diantaranya Al-Kubra, Fi'al Al-Talif mengenai harmoni, tertib, An-Nagham, Al-Dala, Al-Tayyib,
Ahsan al-Aliyah wa Tasyabuhal Tailif mengenai tata nada yang menunjukkan sifat benda langit dan kemiripan harmoni. Dan al-madkal ila sinaat musiki mengantar seni musik. Ada juga al-ika, keseleraan bunyi, qobaratalif alan, seni penyusunan melodi, sinaat al-si, seni syair, al-zakobariyah fil al-muska, bagian-bagian pengetahuan musik, al-muktasar al-musikafti talib al-nagham wa sinaat al-ud, itu iktisar musik mengenai komposisi nada dan pembuatan gitar. Dan risalah fi al-luhun wa al-naghim, kata musik dalam beberapa kitab Al-Kindi tersebut dipercaya sebagai asal-usul dari kata musik atau musik. Sementara itu, Al-Kindi juga menuliskan beberapa kitab mengenai pengobatan seperti Al-Arad, Al-Hadithat minal Baghat walah mau al-Fuzaah, mengenai kejang akibat lendir dan penyebab kematian mendadak. Dan risalah fi ma'rifat kuwa al-adwiyah al-murakkabah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, The Medicinarum Compositorum Gradibus Investigandis Libellus, penyelidikan atas keampuhan campuran obat, sebuah kitab yang membahas dosis obat-obatan. Dari berbagai karangan tersebut, Al-Kindi sangat dipengaruhi paham elektrisme, yaitu suatu paham, pemikiran atau kepercayaan yang tidak menggunakan atau mengikuti metode apapun yang ada, melainkan mengambil apa yang paling baik dari berbagai buah pikiran para pemikir sebelumnya. Karena itulah pikiran-pikiran filsafat Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani, yakni Aristoteles, Plato, dan Pythagoras, yang digabungkan satu sama lain. Menurut Al-Kindi, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi filsuf tanpa belajar matematika. Untuk itulah permainan fantastik berupa huruf-huruf dan angka-angka seringkali dapat ditemukan dalam tulisannya. Ia bahkan menerapkan matematika pada kedokteran dalam teorinya tentang senyawa obat. Lantaran gagasan dan doktrin inilah cara dan seorang filsuf Renaissance memasukkan Al-Kindi sebagai salah satu dari 12 pemikir yang memiliki konsep pemikiran yang paling rumit dan detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.